Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa lahum ba'duh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang diberikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan dan ketambahan nikmat. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita jadi bagian dari umat yang setia. Anakku semua yang sama-sama dirahmati Allah, pada kesempatan ini Ustadz ingin menyampaikan tentang 4 pilar kebangsaan. 4 landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang terdiri dari landasan ideologi, konstitusi, persatuan dan kesatuan dan semangat keberagaman sebagai modal sosial membangun kekuatan bangsa Indonesia. Ini yang dimaksud dengan 4 pilar kebangsaan. Dasar hukumnya jelas, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 ya, tentang DPR, MPR, DPD dan DPRD ya. Kemudian Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR RI. Kemudian Inpres Nomor 6 Tahun 2005 tentang dukungan kelancaran pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang NRI tahun 1000 NKRI tahun 1945. Penggagasnya 4 pilar ini, 4 pilar kebangsaan yang pertama adalah Pancasila. Jadi 4 pilar kebangsaan itu terdiri dari 4 pilar. Yang pertama Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Nah, Pancasila atau 5 sila, Pancasila berkedudukan sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Pandangan hidup atau way of life ya. Kemudian sebagai pedoman filsafat, pemikiran yang mendalam ya, dan pemersatu bangsa. Ada 5 sila, mungkin anak-anak udah hafal: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, istilah Pancasila ini diusulkan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI tahun 1 Juni 1945. Sedangkan 5 sila disusun oleh Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian Abdul Karim Muzakkar, Agus Salim, ya, Kiai Haji Abdul Wahab Hashim, ya, Muhammad Yamin, ya. Yang panitia ini awalnya ya 9 panitia menyusun 5 sila yang diberi nama Piagam Jakarta. Ya, ini pada 22 Juni ya 1945, yang terdiri dari yang paling pertama adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini yang paling berbeda ya dari yang Pancasila sekarang. Pada tahun 18 Agustus 1945, setelah mendapat kesepakatan seluruh anggota PPKI terutama para alim ulama, ya, akhirnya disepakati perubahan sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Jadi umat ulama yang memberi masukan supaya semua orang bangsa ini dari suku semua ini bergabung gitu ya. Kemudian dalam perjalanan sejarah terkadang Pancasila digunakan oleh rezim berkuasa untuk tujuan kepentingan politik ya, sebagai contoh masa Orde Baru ya, adanya labelisasi bagi pengkritik penguasa sebagai anti Pancasila. Sama juga seperti sekarang. Ya, maka kita harus belajar. Yang kedua adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Negara Republik Indonesia ini merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi serta merupakan puncak dari seluruh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks institusi negara, konstitusi Undang-Undang Dasar bermakna permakluman tertinggi struktur negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat. Ini diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, sejarahnya luar biasa juga ya. Jadi disahkan sebagai Undang-Undang Dasar oleh PPKI pada tanggal 8 Agustus ya 1945. Kemudian sejak tanggal 27 Desember 1949 Indonesia berlaku konstitusi RIS. Kemudian
Sejak tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kemudian Dekret Presiden 5 Juli 1959 ya. Yang berlaku Undang-Undang Dasar 1945 kembali ya. Kemudian pada kurun waktu 1999 sampai 2002 itu Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah NKRI ya. Bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan ya. Di mana negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Selain itu juga bentuk negara adalah republik. Kenapa NKRI? Karena walaupun negara Indonesia terdiri dari banyak pulau, tetapi tetap merupakan satu kesatuan ya dalam sebuah negara dan bangsa yang bernama Indonesia. Kemudian keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Karena melalui proklamasi ini bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia bahwa sejak itu telah ya ada negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada 3 April 1950 ya 950 Muhammad Nasir, tokoh Partai Islam Masyumi, mempelopori mosi integral atau kesatuan yang mendorong pembentukan NKRI dan pembubaran RIS, sehingga beliau ini dijuluki sebagai Bapak Integrasi Nasional. Jadi Bapak Muhammad Nasir ya. Kemudian yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki arti walau berbeda-beda namun tetap satu jua ya. Semboyan ini merupakan semboyan negara Indonesia yang pertama kali dituliskan oleh Empu Tantular ya dalam kitabnya Kakawin Sutasoma ya. Bhinneka Tunggal Ika bertujuan menghargai perbedaan atau keragaman namun tetap bersatu dalam ikatan sebagai satu bangsa. Tidak bisa dipungkiri Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras dan antar golongan. Ya, keberagaman ini harus dipandang sebagai kekayaan khasanah sosial kultural ya. Bersifat kodrati dan alamiah. Keberadaan bukan untuk dipertentangkan ya, perbedaan ini bukan untuk dipertentangkan apalagi diadu antar satu dengan yang lain sehingga berakibat pada terpecah belahnya ya bangsa ini. Bhinneka Tunggal Ika harus dapat menjadi penyemangat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ini luar biasa sekali ya para tokoh bangsa kita, terutama tokoh-tokoh muslim kita ini bagaimana mempersatukan bangsa ini agar menjadi bangsa yang besar. Alhamdulillah mayoritas penduduk bangsa ini juga bangsa Indonesia adalah muslim 85%. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai generasi muda yang akan menggantikan para pemimpin selanjutnya ya, dengan nilai keislaman yang kita punya bisa membawa bangsa ini ya kepada bangsa yang besar ya, yang disegani oleh bangsa-bangsa di dunia. Kemudian yang berikutnya adalah kita berharap semoga ya para pendiri bangsa ini ya, kemudian tokoh-tokoh bangsa yang sekarang ini dan kita sebagai anak muda ya diberikan kemudahan untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita. Nah, anak-anakku semua, itu yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa nanti ditanyakan pada guru masing-masing atau murabi masing-masing tentang 4 pilar ini. Itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wa hidayah. Allahul musta'an. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.